Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, usai menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia, Kevin Dix memberikan pernyataan penuh semangat. Kevin Dix bertekad akan memberikan segenap darah, keringat, dan tangis demi membawa sepak bola Indonesia berprestasi. Di bawah ini, nama Kevin Dix untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Bek FC Copenhagen, Kevin Dix resmi menjadi warga negara Indonesia setelah Kementerian Hukum melakukan sumpah kewarganegaraan. Selain Kevin Dix, ada dua pesepak bola putri keturunan yang diambil sumpahnya, yakni Estella Raquel Lopatic dan Noah Leatomu. Pengambilan sumpah berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark. Ketiga pemain siap memperkuat timnas Indonesia. Menariknya, usai menjalani sumpah WNI, dengan semangat Kevin Dix menyatakan akan memberikan segenap darah, keringat, dan air matanya untuk membawa timnas Indonesia menjadi lebih berprestasi. Pecinta sepak bola tanah air saat ini masih menantikan kepastian akankah Kevin Dix bisa langsung membela timnas Indonesia melawan Jepang pada tanggal 15 November 2024 nanti. Semoga saja dengan kehadiran Kevin Dix, target timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia tercapai. Dan pemirsa, Kevin Dix menceritakan kedekatannya dengan Indonesia kepada pesepak bola Yusa Nugraha. Kevin Dix mengaku memiliki ibu, kakek, nenek asli Indonesia dan memiliki tato bertuliskan Indonesia karena mencintai asal-usulnya. Ik heb bijvoorbeeld een test gedaan met mijn diëtist, waaruit blijkt dat ik eigenlijk zo dicht mogelijk bij mijn roots moet eten, Indonesisch. Dus veel kruiden, veel rijst, ja, dat soort dingen. Waardoor ik ook mijn lichaam pakt dat het best op. Dus dat geeft me ook de meeste kracht en ja, de meeste kracht om een wedstrijd bijvoorbeeld te spelen. Oké. Dus veel, misschien kip, veel vlees, maar veel... Ja, misschien minder vlees, maar wel kip en groentes en gewoon rijst met groenten. Gewoon eigenlijk nasi goreng, eigenlijk het makkelijkste. Is Indonesisch. Haar achternaam is Bakar Bessi. Mijn opa en oma die komen allebei uit Indonesië. Die zijn hier naar Nederland gekomen toen ze 5, 6 jaar oud. Dus met mijn opa en oma, mijn opa vooral, die gaat jaarlijks terug naar Indonesië, naar Ambon, waar mijn opa vandaan komt. Mijn oma komt uit, als ik het goed zeg, Salut, maar ik weet het niet zeker. Ik ben zelf ook al 2 keer in Indonesië geweest, alleen niet waar mijn familie zeg maar, vandaan komt. Ze hebben daar wel, ik heb daar genoeg contact met mensen, zeg maar. Ik heb ook een shirtje daar hangen in een cafeetje op Ambon. Dus bij mijn ouders ook over dat ik toch echt wel terug wil naar mijn roots. En ik heb ook een tattoo van Indonesië op mijn arm staan. En ik toch wel weet waar ik vandaan kom. En, ik ben nu 2 keer geweest in Indonesië, dus ja, ik zou heel graag weer terug willen, maar er is maatregelen kant van even. Ja, dat is waar. Ja, klopt. Ya, pemirsa, menghadapi tim kuat Jepang, timnas Indonesia harus benar-benar waspada. Jepang dipastikan akan menurunkan sejumlah pemain yang memiliki pengalaman merumput di Eropa. Kekalahan dari Cina menjadi pelajaran untuk timnas Indonesia. Betapa penting selalu menurunkan pemain terbaik, mengurangi kesalahan dasar dan fokus untuk meraih 3 poin. Apalagi laga terdekat di Stadion GBK adalah melawan tim kuat Jepang. Jepang memiliki banyak pemain hebat dengan kualitas di atas rata-rata yang wajib diwaspadai. Yang pertama, Takefusa Kubo. Saat ini, pemain berusia 23 tahun ini membela tim senior Real Sociedad dan memiliki pengalaman panjang di La Liga. Ketajaman Kubo mencetak gol dan menguasai bola didapatkan karena pernah merumput bersama pemain-pemain top Eropa di Real Madrid dan klub lainnya di Spanyol. Kubo menjadi salah satu pemain paling berbahaya dari tim Jepang. Yang kedua, yang juga patut diwaspadai adalah penyerang Celtic Kyogo Furuhashi. Dengan tinggi badan 179 cm, Furuhashi sangat berbahaya ketika mendekat ke gawang lawan. Menggantikan Ayase Ueda yang cedera, Furuhashi memiliki pergerakan cepat, sangat produktif di klubnya Celtic dari 16 pertandingan. Furuhashi mencetak 6 gol dan 3 assist.
Furuhashi menempati jajaran top skor Liga Skotlandia. Jangan lupakan juga Takumi Minamino. Pemain Monaco ini memiliki kecepatan dan akurasi umpan yang luar biasa. Kenyang pengalaman di Liga Inggris, pergerakan Minamino harus diantisipasi. Namun tak ada yang tak mungkin di sepak bola. Meskipun lawannya adalah tim kuat Jepang, masih ada peluang meraih poin untuk timnas Indonesia. Maju terus skuad Garuda. Ya pemirsa, bagaimana persiapan dan peluang timnas Indonesia melawan tim kuat Jepang pada 15 November mendatang? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber kami malam hari ini. Ada mantan pemain timnas Indonesia Budi Sudarsono dan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Mas Budi. Bung Ropan, apa kabar? Malam Mbak, Alhamdulillah baik. Baik, saya ke Bung Ropan terlebih dahulu. Bung Ropan, bagaimana melihat peluang kita bisa mengalahkan Jepang yang merupakan tim kuat 15 November nanti? Baik. Bung Ropan, terdengar pertanyaan saya? Baik, mohon maaf, nampaknya ada... Kalau bicara peluang memang kita tahu Oke. bersama ya, Jepang tim yang kuat secara peringkat itu jauh ya. Tapi kita bermain di depan publik kita sendiri. Ya, kedengaran? Iya, Ya. Bung Ropan nampaknya ada gangguan audio. Ya, Mungkin kalau kita bicara akan peluang- coba perbaiki terlebih dahulu. Saya ke Mas Budi terlebih dahulu. Mas Budi. Oke ya. Kalau bicara peringkat, Iya, siap. Bung Ropan, kami perbaiki terlebih dahulu audionya. Mas Budi, bagaimana melihat peluang timnas Indonesia melawan Jepang 15 November nanti? Well, kalau menurut Tapi saya kita bisa peluang memanfaatkan, sangat tinggi. kan Apalagi bermain kita di dapat depan publik memberikan mungkin ketika baru ya, pemain baru. Kevin Dick mudah-mudahan bisa main kan, bisa main. Menurut saya karena posisi kita ada di kita main di kandang sendiri, menurut saya sangat peluangnya sangat besar banget gitu. Iya. Ya. Walaupun Jepang tahu sendiri kan, kekuatannya sudah merajai Asia, termasuk juga dia merambah ke dunia kan, langganan untuk Piala Dunia. Tapi dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin, gitu. Iya, dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Dan Mas Budi melihat kekuatan pemain timnas kita sekarang, mampukah kita bisa mengalahkan Jepang dan apa yang masih bisa diperbaiki beberapa hari ke depan ini hingga 15 November? Insya Allah mampu, pasti mampu kan gitu. Yang penting kita yakin. Kalau untuk teknis, Insya Allah pelatih sudah tahu lah bagaimana caranya. Tapi saran saya untuk finishing yang di depan supaya lebih tajam lagi. Karena emang peluang kalau biasanya sedikit peluang harus dimaksimalkan. Karena ini pertandingan sangat krusial, sangat menurut saya sangat menentukan. Kalau ini menang untuk melangkah babak selanjutnya untuk main ke Piala Dunia sangat terbuka sekali. Iya, ada kekurangan di lini depan, di lini penyerang, Mas Budi, Anda melihatnya? Ya, kalau penyerang kan memang kita tahu sendiri kan, 3-4 tahun ke belakang ini kan penyerang kita kan memang susah pilihannya, maksudnya pilihannya emang agak susah. Tapi menurut saya menurut saya kemampuannya juga ada sebenarnya. Semakin progresnya, apalagi yang striker striker kita ini progresnya agak lumayan bagus lah. Iya. Dari pertama kali gabung sampai sekarang juga sudah menciptakan gol kan gitu. Ini menurut saya sangat bagus banget. Ya, ada peluang Kevin Dix yang baru dinaturalisasi bisa bergabung paling cepat 15 November nanti di laga melawan Jepang. Ini bisa menjawab kebutuhan kita akan di lini striker, Mas Budi? Nah, itulah yang saya bilang, suntikan buat timnas kita, apalagi pemain yang punya pengalaman yang sangat luar biasa. Menurut saya ini bagus banget. Oke, baik. Bung Ropan sudah bisa bergabung bersama kami. Bung Ropan? Ya, apakah kedengaran suara saya? Baik, sudah terdengar. Bung Ropan, bagaimana melihat peluang Indonesia melawan Jepang yang merupakan tim yang nampaknya sulit untuk dikalahkan? Ya, kalau bicara peluang memang secara peringkat memang kita jauh ya. Kita banyak bermain di Eropa, ya bermain di ada 19 pemain main di Eropa, tapi kita bisa memanfaatkan dengan bermain di kandang sendiri, Iya. ya, dengan dukungan supporter. Tentunya kita harus lebih hati-hati
lebih sabar melawan mereka, jangan terpancing bermain terbuka. Kita bermain lebih banyak menunggu, kemudian melakukan counter attack itu suatu hal yang paling bagus yang harus diterapkan oleh Jai Ises dan kawan-kawan menghadapi Jepang. Iya, Bung Ropan, ada kemungkinan Kevin Dix bisa bergabung paling cepat di laga lawan Jepang 15 November nanti. Anda melihat ini mungkin? Lagi diupayakan ya. Kemarin saya berbicara dengan Pak Erik bilang lagi diusahakan untuk masuk. Ya semoga kita doakan bersama dia bisa tersedia. Karena kan ini ada berpacu dengan ahli federasi dia. Namun melawan Arab Saudi tanggal 19 sudah dipastikan dia bisa bermain. Karena pendaftaran dengan Arab Saudi itu masih tanggal 12 November. Jadi masih memungkinkan sekali. Tapi tetap kita harus berharap dengan kehadiran Kevin Dix ini bisa mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Matt Hilgers. Karena Matt Hilgers sendiri belum bisa kita pastikan bermain atau tidak melawan Jepang gitu. Oke, jika Kevin Dix nantinya dipastikan bisa bergabung 15 November di laga melawan Jepang, Anda melihat analisanya seperti apa formasi dan juga komposisi tim yang akan dibentuk oleh Coach STY? Ya, kalau dengan Kevin Dix, saya pikir ya kita di belakang tetap akan bermain dengan 3-4-3-nya bagi STY. Ya, dengan Kevin Dix, kemudian Jai Ises, dan juga mungkin dengan Rizky Ridho yang akan bermain. Entah dia akan mainkan dengan Jordi, saya tidak tahu, atau dengan Justin Hagner. Tapi Kevin Dix kalau tersedia, pasti dia akan dimainkan lebih awal oleh Sintayong dalam komposisi 3-4-3. Kalau ditengahkan dengan 4 pemain itu Verdong di kiri, Sadi Walsh di kanan, Tom Hai bersama dengan Nathan posisi Ivar. Saya pikir itu yang ada di tengah. Di depan ada Rafael, ada Ragnar dan Eliano. Mungkin begitu Pak, kalau bisa melihat dengan Oke, Mas Budi, prediksi Anda bagaimana? Sama dengan Bung Rovan, nantinya kira-kira bagaimana ini formasinya kalau Kevin Dix jadi bergabung di laga lawan Jepang? Ya mungkin seperti itu. Ya mungkin formasinya aja. Kalau formasinya yang sekarang yang dipakai untuk biasanya yang Coach Sintayong pakai itu kan dia pakai 3-5-1-1 lah gitu. Yeah. Biasanya pakai itu. Dia pakai tiga back di belakang. Biasanya gitu dia pakai 2 sayap lah istilahnya begitu. Jadi pakai apa namanya gelandang bertahan 2. Biasanya yang dipakai Coach Sintayong seperti itu. Ya mudah-mudahan yang penting benar kata Bung Ropan, kita jangan terpancing untuk main terbuka sama Jepang karena Jepang punya pengalaman sangat luar biasa. Gitu. Oke, Mas Budi, Bung Rovan, kita masih akan melanjutkan perbincangan bagaimana persiapan dan juga potensi timnas untuk bisa merebut poin di laga 15 November nanti. Tapi kita jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah di iNewsroom. Ya, masih bergabung bersama kami mantan pemain timnas Indonesia Budi Sudarsono dan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Saya kembali ke Mas Budi. Mas Budi melihat ini ada sejumlah nama-nama yang tidak bisa bergabung di laga melawan Jepang nanti. Apakah ini akan menjadi kekurangan nanti dari timnas kita? Sebenarnya kalau kekurangan ya pasti ada ya, karena mereka adalah apalagi Hilgers ya, ya baru bergabung dan kemarin main juga menurut saya sangat bagus banget, cocok gitu. Yeah. Tapi ini harus kita jangan terpaku dengan itu kan gitu. Kita ada pemain-pemain yang lain, memang yang di belakang juga masih banyak stoknya kan, ada Jordi Amat dan sebagainya kan itu. Di kanan kiri pun juga kita juga masih ada. Jadi kita harus memaksimalkan yang ada. Karena memang mau bagaimanapun kita harus tetap siap gitu. Apalagi kita main di kandang sendiri. Ini yang sangat luar biasa karena kita dibantu dengan supporter yang sangat luar biasa. Supporter Indonesia itu menurut saya pengaruhnya nggak begitu besar lah menurut saya. Oke, pasti masih akan ada pemain yang bisa menggantikan kekuatan yang berkurang ini, begitu ya, Mas Budi ya. Mas Budi, ini juga ada yang menjadi catatan dari laga terakhir kita kalah 1-2 melawan China. Ada supporter timnas yang merasa karena Coach STY nampaknya terlalu mengutak-atik formasi dan juga strategi. Anda merasa ini sama seperti pandangan para supporter timnas? Kalau saya beda lah. Jadi kita kan juga tahu kan situasinya seperti apa. Yang tahu situasinya di lapangan itu kan pelatih. Oke. Pemain pun harus selalu siap. Kita mau main atau enggak itu kita harus siap kan gitu. Jadi situasinya kan kita nggak tahu. Mungkin ada yang cedera atau bagaimana kan kita nggak tahu seperti itu. Atau strategi dari pelatih itu kan emang dia yang punya gitu kan gitu. Jadi kalau menurut saya tetap kita dukung aja bagaimanapun. Kalau kalah sama Cina emang kita targetnya emang kita harus menang sama Cina karena kan
Kemarin kan dia peringkat yang terbawah kan kemarin. Tapi ya itu nggak usah jadi soal. Kita harus bangkit. Kita lihat pertandingan yang akan datang. Itu. Oke, Bung Opan, tanggapannya Bung Opan, apakah ada kekecewaan dengan kemarin ada strategi yang berubah dari Coach STY yang ini kemudian menjadi kekurangan kita melawan China? Ya, kalau melihat dari pertandingan melawan Bahrain, itu ada 4 perubahan di saat kita menghadapi Cina. Ini yang sangat disesalkan. Tidak boleh, kita harus membawa the winning team dari Bahrain itu untuk bermain lawan Cina, karena target kita kan harus menang. Ya. Kemudian ada perubahan, dengan 4 perubahan itu yang membuat kita memang agak tidak stabil ya. Itu yang dikeluhkan juga oleh Jai Itzes. Sebagai pemain belakang, dia memang kalau ada 1 perubahan, Jai bilang ini masih oke. Tapi dengan 4 perubahan yang terjadi, sulit. Calvin Verdong bisa ditarik ke dalam, kemudian Sain Patina mau bermain di kiri, Asnawi bermain di kanan, dan ada Witan dari depan. Itu yang perubahan-perubahan yang dikeluhkan. Kalau dia mempertahankan apa yang kita dapatkan draw melawan Bahrain, itu saya pikir akan sangat bagus. Paling tidak kita tidak kalah melawan Cina. Tapi oke lah, kita lupakan itu sudah terjadi. Sekarang fokus kita menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Kita tidak boleh kalah, mumpung bermain di kandang sendiri. Ini kita yang harus bisa memanfaatkan. Terlepas secara peringkat mereka ada di atas kita, tetapi kita juga punya kualitas pemain yang berbeda dengan ketika Jepang mengalahkan kita 3-1 di Asia di Qatar, dengan yang ada saat ini. Ada 5-6 pemain baru yang tidak bermain di Qatar melawan Jepang, yang saat ini akan kita mainkan di Senayan. Jadi itu menjadi kekuatan kita di saat akan menghadapi mereka. Begitu. Oke, kalau dari Bung Opan ada kekecewaan dengan pertandingan terakhir. Tanggapan Anda ataupun prediksi Anda, Bung Ropan, ini kita bisa meraih skor berapa? Apakah bisa meraih full point nanti 15 November? Begini ya, kalau kita realistis saja, draw itu sudah paling bagus buat kita. Ya, kalau menang itu luar biasa. Tetapi kan ini Jepang yang kita lawan. Jadi saya menganggap bahwa draw itu bagus. Sambil kita berpikir melawan Arab Saudi yang mungkin kita bisa mendapatkan 3 poin. Jadi kalau bilang prediksi, saya lebih enak kalau imbang. Lebih bagus buat kita lah, gitu. Oke, lebih baik kalau imbang ya. Oke, saya ke Mas Budi. Mungkin bisa dari pengalaman Anda sebagai pemain timnas, seperti apa atmosfer bermain di kandang sendiri dan juga bagaimana ini bisa menjadi keunggulan kita untuk mentalitas para pemain? Menurut saya ini sangat luar biasa karena buat motivasi kita sebagai pemain ya, apalagi kita main di kandang, terus yang penting jangan beban, yang penting jangan beban lah. Terus kita juga jangan over confident juga lah. Jadi kita harus tetap percaya diri, sama kayak dikatakan Bung Ropan, kalau lawannya Jepang ini draw aja sebenarnya sudah bagus. Tapi kalau untuk menang, mudah-mudahan kita berdoa untuk kita bisa menang lah gitu. Kita berdoa supaya Indonesia bisa menang gitu. Prediksi skor berapa Mas Budi? Mudah-mudahan menang aja Mbak, mudah-mudahan menang. Kita doakan mudah-mudahan menang. Tapi draw aja udah sangat luar biasa. Baik, insya Allah doa terbaik untuk skuad Garuda kita. Semoga hasilnya bisa lebih dari prediksi dan semoga juga nantinya kekuatan baru yang akan hadir ini juga kita nantikan dan ini bisa menjadi keuntungan timnas Indonesia. Terima kasih banyak Mas Budi, Bung Ropan telah bergabung di iNewsroom. Sehat selalu, salam olahraga, selamat malam.